Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua siswa-siswi kelas 10 MAN Purbalingga. Ketemu dengan saya Ibu Zumratul Masrohah, Guru BK MAN Purbalingga dalam acara sosialisasi peta karir kelas 10 MAN Purbalingga. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf kepada semua siswa kelas 10 yang seharusnya hari ini saya masuk ke kelas, tetapi karena berbarengan dengan jadwal penutupan PPL siklus kedua sehingga saya berhalangan untuk bisa masuk ke kelas kalian, maka sebagai penggantinya saya membuatkan sedikit video tentang apa yang akan saya sampaikan hari ini. Sebelum nanti Bu Guru menyampaikan teknis tentang cara pengisian angket dari pemetaan rencana karir kelas 10, ada sedikit hal yang ingin Bu Guru sampaikan, bahwa program pemetaan sosialisasi minat karir ini sudah pernah dilakukan di tahun 2020. Yang kami lakukan sama memetakan rencana karir kalian setelah lulus dari MAN Purbalingga, antara lain dipetakan siapa yang mau kuliah, siapa yang mau kursus, siapa yang mau bekerja, siapa nanti yang setelah lulus mau langsung menjadi seorang pengusaha. Untuk tahun 2020, peta karir ini dilakukan untuk semua siswa MAN Purbalingga, baik kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12, karena baru mengawali. Nah, di tahun 2021 ini kami berikan hanya di kelas 10 karena sebelumnya kakak kelas kalian yang sekarang di kelas 11 dan di kelas 12 pernah mendapatkan kegiatan ini. Kegiatan ini dimaksudkan agar nanti kami dari madrasah bisa memberikan bimbingan yang sesuai dengan rencana karir kalian. Mengingat untuk masuk ke perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta melalui jalur tanpa tes itu sekarang persyaratannya menggunakan nilai raport dari kelas 10, sehingga dengan kami petakan minat kalian dari kelas 10, nanti kami dari madrasah bisa merekomendasikan berapa sih target nilai yang harus kalian capai untuk kalian ada peluang untuk diterima di perguruan tinggi dan program studi yang kalian tuju. Selanjutnya kalian nanti akan bisa memfollow up dengan belajar yang sungguh-sungguh untuk bisa meraih target nilai yang memenuhi persyaratan atau yang memungkinkan kalian bisa diterima di perguruan tinggi tersebut. Setelah tahun kemarin, kami dari MAN Purbalingga mengadakan kegiatan peta karir ini. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah terbukti di tahun 2021, kakak kelas kalian yang baru saja lulus kemarin, itu tingkat keberterimaan di perguruan tinggi naik dibandingkan tahun sebelumnya. Ini adalah hasil penerimaan alumni di perguruan tinggi atau data alumni yang diterima di perguruan tinggi negeri tahun 2021 untuk 4 jalur ya. Jalur ini yang pertama SNMPTN, ini jalur masuk ke perguruan tinggi negeri tanpa tes menggunakan nilai raport dari semester 1 sampai semester 5 dan prestasi akademik lainnya maupun prestasi non-akademik. Jumlah yang diterima 25, di mana tahun sebelumnya di tahun 2020 itu yang diterima hanya 6. Kemudian tahun 2021 setelah kami melakukan program pemetaan minat karir ternyata naik atau meningkat menjadi 25 siswa. Kemudian di jalur SPAN PTKIN atau seleksi masuk ke perguruan tinggi keagamaan Islam negeri juga mengalami peningkatan. Ini sama syaratnya seperti SNMPTN, yaitu menyeleksi nilai raport dari semester 1 sampai semester 5. Alhamdulillah di tahun 2021 jumlah siswa MAN Purbalingga yang diterima di PTKIN melalui jalur SPAN PTKIN meningkat menjadi 50 siswa, di mana sebelumnya hanya 25 siswa yang diterima di SPAN PTKIN. Alhamdulillah ya, peningkatannya 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Kemudian untuk jalur SBMPTN atau jalur seleksi tes masuk ke perguruan tinggi negeri itu ada 11 siswa, dan untuk jalur tesnya ke perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau PTKIN itu sebanyak 26 siswa. Masih ada lagi enggak? Masih ada lagi yang belum tercatat di sini karena masih ada kakak-kakak kelas kalian yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta melalui jalur mandiri, tapi mereka
mereka belum melaporkan hasilnya. Lalu bagaimana untuk tahun angkatan kelulusan kalian? Apakah kalian akan menjadi bagian dari alumni Man Purbalingga yang bisa diterima di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi kedinasan atau perguruan tinggi keagamaan Islam negeri? Pasti banyak siswa-siswi Man Purbalingga kelas 10 yang besok juga kepingin bisa diterima masuk ke perguruan tinggi negeri. Oleh karena itu, nanti saat kami membagikan angket perencanaan minat karir, silahkan diisi anketnya dengan sungguh-sungguh. Dikomunikasikan dulu dengan orang tua tentang rencana karir yang akan dipilih kalian setelah lulus, termasuk nanti bisa berkomunikasi tentang cita-citanya, kemudian perguruan tingginya mana, kemudian program studinya apa, termasuk biaya studinya. Apakah orang tua akan menyetujui atau mendukung kalian untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, atau barangkali karena kondisi tertentu orang tua belum menginginkan kalian untuk lanjut kuliah, tapi mungkin ada di antara kalian yang memang orang tua menginginkan kalian langsung untuk bekerja karena kondisi ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan langsung belajar mengisi angket peta karir yang akan dibagikan ke siswa-siswi kelas 10. Silahkan kalian masukkan link angket dengan alamat s.id/peta karir kelas 10. X-nya huruf besar ya, untuk lainnya silahkan menggunakan huruf yang kecil. Kemudian kalian enter. Ini adalah angket yang harus kalian isi untuk kami bisa memetakan rencana karir kalian. Silahkan nama lengkapnya diisi sesuai dengan nama lengkap masing-masing. Misalnya di sini saya mengisi nama lengkap saya Sumrotul Masrohah. Kemudian jenis kelamin perempuan, NISN. Silahkan NISN-nya bisa kalian cek di kartu OSIS yang sudah dibagikan kemarin atau dibagikan hari ini. Atau kalian bisa cek NISN di website nisn.data.kemdikbud.go.id. NISN ini isinya 10 digit dan merupakan kode yang unik. Antara satu siswa dan siswa lainnya itu memiliki NISN yang berbeda. Pastikan NISN kalian sudah terdaftar di PDSPK agar bisa kalian gunakan untuk mendaftar ke perguruan tinggi. Ini misalnya Bu Guru contohkan XX karena Bu Guru tidak memiliki NISN. Kemudian nomor WhatsApp, silahkan bisa dimasukkan nomor WhatsApp kalian yang aktif. Ini saya masukkan nomor WhatsApp saya. Kemudian selanjutnya kalian mengisi alamat email, bisa diisi dengan alamat email yang aktif yang bisa dibuka, yang kalian tahu passwordnya. Ini saya contohkan alamat email saya, sumrotulsalma@gmail.com. Kemudian hobi, silahkan diisi sesuai hobi masing-masing. Pasti setiap anak punya hobi yang bisa jadi sama seperti hobi punya temannya, tapi bisa jadi hobinya berbeda dengan temannya. Nggak apa-apa, silahkan diisi sesuai hobinya masing-masing saja. Misalnya saya tulis hobi saya mendengarkan musik. Kemudian alamat rumah diisi alamat rumah yang lengkap. Ya, pastikan mengisi RT RW-nya. Ini misalnya saya RT 01, kemudian RW 02, Kelurahan Kedungjangan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Harus lengkap karena bisa jadi di antara kalian kan ada yang berasal dari luar kota Purbalingga, ada yang mungkin dari Kabupaten Banyumas, dari Kabupaten Banjarnegara, atau bahkan mungkin ada yang rumahnya berada di luar Provinsi Jawa Tengah. Pastikan isi datanya yang lengkap. Kemudian nama ayah, silahkan diisikan nama ayah kandung kalian. Kemudian nama ibunya juga diisi nama ibu kalian, ibu kandungnya kalian. Kemudian pekerjaan ayah silahkan diisi sesuai dengan pekerjaan bapak kalian masing-masing. Begitu pula pekerjaan ibu silahkan diisi. Jika ibu kalian tidak bekerja atau menjadi ibu rumah tangga, silahkan ditulis pekerjaannya ibu rumah tangga.
Kemudian selanjutnya kalian harus mengisi penghasilan ayah setiap bulan. Untuk bagian ini silahkan nanti kalian komunikasikan dengan orang tua di rumah terlebih dahulu untuk memastikan berapa sebenarnya penghasilan ayah setiap bulan. Ini karena orang tua saya misalnya buruh tani, itu perkiraan kalau sehari dapatnya 25.000 dikali sebulan berarti 750.000 ya. Silahkan diisi tanpa titik, tanpa koma ya, cukup angka saja seperti yang saya contohkan ini 750.000. Kemudian penghasilan ibu per bulan, karena ibu saya ibu rumah tangga, maka saya menuliskan penghasilannya 0 atau tidak punya penghasilan. Prestasi yang diraih selama di SMP, kebetulan belum mendapatkan prestasi sehingga silahkan diisi dengan skrip. Setelah data di halaman pertama ini terisi, nanti anak-anak bisa lanjut ke halaman berikutnya. Kalau belum lengkap isiannya, kalian nggak bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Halaman berikutnya adalah rencana karir masa depan kalian. Silahkan diisi dengan cermat sesuai kondisi rencana karir yang kalian inginkan. Tentunya untuk mengisi di halaman kedua ini kalian benar-benar harus sudah bermusyawarah dengan orang tua dan atas seizin orang tua agar nanti di tengah jalan tidak ada konflik antara kalian dengan orang tua terkait pemilihan program studi ataupun perguruan tinggi yang akan kalian tuju jika kalian mau kuliah. Yang pertama yang harus diisi adalah cita-cita yang ingin diraih. Di sini saya mencontohkan cita-cita saya menjadi seorang guru BK. Kalian boleh mengisi cita-cita sesuai dengan impian kalian masing-masing. Kemudian data yang kedua, rencana setelah lulus dari MAN Purbalingga. Karena cita-citanya seorang guru, maka untuk kuliah ya, nggak mungkin kalau mau jadi guru nggak kuliah. Maka kalau kalian mencita-citakan seorang guru misalnya, pastilah pilihannya itu harus kuliah. Atau ketika cita-citanya misalnya mau jadi dokter, sudah pasti tentu harus kuliah. Nggak mungkin kalau nggak kuliah bisa jadi dokter, seperti itu. Kemudian yang nomor 3, ini silahkan diisi bagi anak-anak yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Bagi yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, isi nomor 3. Bagi yang tidak akan melanjutkan ke perguruan tinggi, mungkin kalian akan kursus, akan bekerja atau membuka usaha tanpa dengan kuliah terlebih dahulu, silahkan nomor 3 bisa dilewati. Nah, bagi kalian yang mau kuliah, untuk poin ketiga ini, silahkan diisi nama perguruan tinggi yang akan dituju. Tentunya, untuk mengisi yang nomor 3, kalian harus melihat isian nomor 4. Nomor 4 adalah nama program studi yang dipilih saat nanti kalian kuliah. Untuk mengisi nomor 4 ini, silahkan kalian sesuaikan dengan cita-cita yang ingin diraih. Contoh, di sini Bu Guru punya cita-cita mau jadi seorang guru BK. Kemudian program studi yang akan saya pilih adalah program studi bimbingan dan konseling. Karena untuk jadi seorang guru BK harus kuliahnya di program studi bimbingan dan konseling, bukan yang lain. Nah, tentunya kalian bisa memilih program studi ini sesuai dengan cita-citanya masing-masing. Contoh mau jadi seorang perawat, silahkan program studinya isikan saja di sini S1 keperawatan. Kalau kalian merasa kesulitan untuk mengisi di nomor 4 dan nomor 3 ini, silahkan bisa berkonsultasi dengan guru BK masing-masing atau guru BK yang bertugas untuk bertanggung jawab terhadap peta karirnya kalian. Untuk kelas 10 IPA 1 dan 10 IPA 2 bisa menghubungi saya, dan untuk kelas yang lain nanti akan diinformasikan oleh guru BK-nya masing-masing. Selanjutnya, kalian bisa menentukan yang nomor 3. Yang nomor 3 yaitu perguruan tingginya. Kalau sudah tahu program studi yang akan dipilih di mana, kalian bisa mencari bimbingan konseling itu ada di mana sih. Sebagai contoh pilihan saya tadi, bimbingan konseling itu ternyata dari perguruan tinggi yang sudah dituliskan di sini ada di UNES. Maka saya memilih UNES. Atau kalau saya tidak ingin ke UNES, saya bisa memilih perguruan tinggi yang lain yang tidak ada pilihannya di sini. Misalnya, ya saya mau memilih Universitas Negeri Yogyakarta. Silahkan ditulis saja Universitas Negeri Yogyakarta di pilihan yang lain. Seperti itu. Kalau yang kalian pilih nama perguruan tingginya sudah ada di sini, kalian tinggal pilih. Tapi kalau tidak ada, silahkan dituliskan di pilihan yang lain.
Selanjutnya, kita mengisi data yang kelima, yaitu tentang pertanyaan apakah kalian akan mendaftar beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau tidak. Di sini, jika merencanakan kuliah, apakah akan mendaftar beasiswa KIP kuliah? Nah, beasiswa KIP kuliah ini adalah bantuan biaya pendidikan di perguruan tinggi yang diberikan untuk mahasiswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dan memiliki prestasi. Tolak ukur tidak mampu itu bisa dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Harapan atau Kartu PKH maupun kartu bantuan lain dari pemerintah, atau bisa juga berupa surat keterangan tidak mampu. Ya, selain itu juga ada persyaratan lain yang lebih detail yang nanti akan kami jelaskan ketika kalian sudah berada di kelas 12. Jika kalian merencanakan untuk mendaftar beasiswa KIP kuliah, silahkan kalian untuk beasiswa KIP kuliah ini fasilitasnya adalah bantuan biaya kuliah selama 4 tahun untuk sarjana atau S1 dan 3 tahun untuk diploma 3. Kemudian selain itu juga ada bantuan biaya hidup yang besarannya disesuaikan dengan tingkat kemahalan setiap wilayah di mana kampus itu berada. Kalau untuk tahun-tahun sebelumnya biasanya kurang lebih sekitar 750.000 setiap bulannya. Nah, apakah kalian berminat untuk mendaftar beasiswa ini? Jika berminat, silahkan klik ya, atau kalau kalian memang merasa orang tua kalian masih mampu untuk membiayai kalian, maka silahkan klik tidak saja. Berikanlah hak untuk mendapatkan beasiswa KIP kuliah itu untuk teman-teman yang benar-benar berasal dari keluarga yang tidak mampu dan berprestasi. Selanjutnya, nanti silahkan kalian klik pernyataan bahwa kalian sudah mengisi data ini dengan benar. Selanjutnya, kalian bisa kirimkan formulir ini dengan menekan tombol kiri. Kalau kalian belum mantap atau belum yakin, silahkan kalian kembali ke tahap selanjutnya untuk mengoreksi jika ada data yang dianggap belum sesuai. Nah, ini bisa kembali ke halaman selanjutnya jika ada data yang dianggap belum sesuai atau mau dikoreksi. Setelah dikoreksi, kalian merasa semua data dan semua isiannya sudah benar, silahkan langsung bisa dikirimkan formulirnya. Batas akhir pengiriman formulir ini tanggal 18 September 2021 atau hari Sabtu pekan ini. Maka silahkan nanti setelah pulang dari sekolah bisa langsung komunikasikan dengan orang tua masing-masing agar nanti antara pilihan kalian dan pilihan orang tua itu sudah sejalan. Demikian sosialisasi tentang angket peta karir kelas 10 Man Purbalingga tahun ajaran 2021-2022. Jika kalian menginginkan untuk konsultasi tentang rencana karir yang akan dipilih oleh kalian, silahkan bisa berkonsultasi ke guru BK masing-masing atau ke guru BK yang bertugas untuk bertanggung jawab terhadap peta karir di kelasnya kalian. Silahkan ditanyakan ke guru BK di kelas kalian masing-masing siapa nama guru BK yang bertanggung jawab untuk membantu kalian mengisi rencana peta karirnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.